sebelum mulai ke sesi sharing, kita foto bareng dulu ya teman-teman. Bagi yang bisa buka video, silakan buka videonya. Bagi yang tidak bisa, tidak apa-apa. 1, 2, 3. Baik, sudah selesai. Semoga hasil kita membaca itu bisa membawa banyak keberkahan. Hati yang lagi sedih bisa jadi riang lagi, yang lagi apa ya hatinya dingin atau apa ya jadi hangat lagi gitu ya. Jadi dengan membaca ini semoga banyak manfaat. Nah, kita sekarang sudah masuk ke sesi yang kita tunggu-tunggu ya, yaitu kita akan menyimak perjalanan haji dari Teh Ririn yang tentu saja dalam hidup itu kan ada banyak perjalanan-perjalanan ya. Nah, yang tidak hanya menggerakkan tubuh kita, tapi juga menggugah jiwa kita. Hari ini, tadi yang sudah saya sebutkan, kita akan menyimak cerita perjalanan yang tentu saja bukan sekadar cerita apa ya namanya cerita logistik atau destinasi, tapi cerita tentang seseorang yang mengalami pertemuan. Mungkin bisa dikatakan seperti itu atau nanti kita dengar saja di Teh Ririn ya. Pertemuan dengan dirinya sendiri atau pertemuan dengan dirinya sendiri dan Allah Subhanahu wa taala. Setidaknya itu sih yang pernah saya rasakan saat umroh ya, apalagi yang haji mungkin tentu saja tentang apa ya tentang lelah yang tentang lelah yang berubah menjadi syukur, tentang betapa kecilnya kita dibandingkan kebesaran Allah. Mungkin bisa kita simak nanti dari cerita-ceritanya Teh Ririn. Mari kita simak teman-teman dengan hati terbuka. Mungkin di antara cerita yang akan diberikan ada secercah cahaya yang bisa menyempil di hati kita yang sedang dingin, atau juga kita izinkan diri kita untuk ikut berjalan ikut menyusuri perjalanan-perjalanan yang akan dibagikan oleh Teh Ririn pada hari ini. Pak Teh Ririn, saya persilahkan. Teh Ririn sudah siap, Teh? Ya, sudah siap. Ya, Alhamdulillah. Silakan, Teh. Terima kasih Kak Anda. Aku ngedengar prolognya dari Kak Anda aja udah langsung ini ya, terharu banget gitu ya. Oke, aku izin share screen dulu ya. Sudah terlihat teman-teman untuk PPT-nya. Sudah, Teh. Sudah. Oke, bismillah kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalam ala ashrafil anbiya wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman member TLB yang sangat aku sayangi, dan juga teman-teman member umum yang kebanyakan teman-teman lama aku juga bergabung di sini. Aku seneng banget yang bener-bener bersyukur gitu ya. Hari ini bisa berbagi, belum mulai udah terharu banget gitu. Karena bener-bener ini aku tulis dari hati gitu ya. Em, Maaf ya, ini belum mulai udah terharu banget gitu. Tapi bener-bener semoga teman-teman bisa ikut merasakan gitu yang aku rasakan, walaupun tentu em, harus merasakan sendiri gitu ya biar tahu bener-bener kayak gimana perasaannya. Tapi semoga ini bisa menjadi gambaran buat teman-teman tahu gitu seperti apa sih haji itu gitu ya. Walaupun ini tentu nggak akan menggambarkan secara umum, secara lengkap gitu ya. Hanya sepercik aja hikmah yang aku peroleh gitu ya. Dan di sini juga aku bukan ustazah ya teman-teman. Aku tidak lebih banyak juga ilmunya dari teman-teman di sini. Jadi barangkali ada teman-teman yang sudah eh, apa belajar lebih, bisa banget nanti di sesi diskusi disampaikan gitu ya apa yang
berkesan gitu misalnya selama proses haji atau selama proses umroh gitu. Terus juga aku di sini berdoa gitu ya kepada Allah untuk selalu diberikan keikhlasan dalam menyampaikan em, sedikit apa perjalanan ini gitu ya, tanpa bermaksud lebih baik, tanpa ada rasa ria gitu. Semoga Allah senantiasa meluruskan niat aku dan juga niat teman-teman di sini untuk benar-benar kita niatnya semoga dari apa yang aku bagikan tuh kita bisa menjadi lebih dekat sama Allah gitu ya. Amin ya rabbal alamin. Nah, mungkin ada yang belum kenal aku, jadi aku kenalan lagi gitu ya. Nama aku Siti Maude Khairina, biasanya dipanggil Ririn. Umur umurnya 29 tahun. Sebentar lagi 30 sih. Terus aslinya dari Bandung, sekarang tinggal di Saitama sejak tahun 2022. Seorang istri dan ibu dari anak perempuan 2,5 tahun. Inisiator dari komunitas literasi Ladybook sejak tahun 2021. Seorang pembelajar sepanjang hayat yang senang lari, fotografi, dan menulis gitu ya. Itu singkat aja ya perkenalan, barangkali ada yang belum kenal ya. Nah, aku akan memulai pagi ini gitu ya dengan kalimat ini ya, haji adalah perjalanan ke dalam diri gitu yang sebagaimana tadi udah disinggung juga ya sama Kak Anda gitu. Kenapa aku bilang seperti ini? Karena waktu aku sampai Mekah tuh sempet ke museum gitu ya, terus disambut sama syekhnya. Kemudian syekhnya nanya gitu, siapa di sini yang baru pertama kali ke Mekah gitu. Terus habis itu beberapa orang ngacung gitu kan. Salah satunya aku gitu, aku ngacung juga. Terus kata Syekhnya sebenarnya ini bukan yang pertama kali kalian ke sini gitu. Sebenarnya ini adalah yang kedua kali gitu. Yang pertama kali itu kalian ke sini dalam bentuk ruh gitu ya, bersama apa nenek moyang kalian gitu ya, Nabi Adam, di mana kalian eh, berjanji kepada Allah gitu ya, membuat perjanjian kepada Allah, menerima amanah sebagai manusia gitu. Kalau misalnya kita lihat di Quran tuh surat Al-A'raf ya. Dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka, dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka seraya berfirman, bukankah aku ini Tuhanmu? Mereka menjawab, betul, engkau Tuhan kami. Kami menjadi saksi. Kami lakukan yang demikian itu agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan sesungguhnya kami Bani Adam adalah orang-orang yang lengah terhadap ini keesaan Tuhan gitu. Jadi yang Jadi yang aku eh, ingat gitu ya ketika Syekhnya menyampaikan bahwa ini ya kali kedua kalian ke sini, aku tuh kayak ibarat bertemu diriku yang sejati gitu loh. Oh ternyata ini loh sebenarnya kamu tuh tujuan di sini tuh di dunia ini ya sebagai hamba Allah gitu. Mau ada di Mekah atau di luar Mekah tuh kamu tetap hamba Allah gitu. Yang aku rasakan tuh saat itu kayak gitu gitu ya. Jadi bener-bener perjalanan yang sangat-sangat membuat aku em, merenungkan sebenarnya sejauh ini tuh aku ngapain ya gitu. Tujuan aku tuh ngapain ya gitu. Karena sebelum aku ke Mekah tuh kayak masih ada perasaan yang nggak sehamba Allah itu gitu. Kayak tujuannya tuh masih kayak em, nggak tahu ya, kayak belum jelas aja gitu. Tapi pas di sana kayak diingatkan lagi bahwa ya kamu tuh hamba Allah gitu. Allah itu Tuhanmu yang harus kamu prioritaskan dibanding siapapun gitu. Itu untuk permulaannya teman-teman. Jadi beberapa konten yang akan aku bahas hari ini ada 4 poin kurang lebih ya. Pertama dream to do A, kemudian memantaskan diri, ketiga undangan terbaik, dan yang terakhir hikmah perjalanan ya yang aku eh, susun atau compile dari beberapa perjalanan kemarin gitu ya. Dimulai dari dream to do A gitu ya. Aku sebenarnya udah share juga ya di Instagram di postingan terakhir kalau ada yang baca gitu bahwa emang sebenarnya aku sempat menuliskan gitu ya mimpi aku untuk haji dari luar negeri di tahun yang spesifik ya 2000. Aku sebenarnya nulisnya 2030. Tapi kalau suami aku tuh 2022 sampai 2021 sampai 2025 gitu. Terus kayak
aku cuma nulis doang sebenarnya, nggak yang setiap berdoa tuh aku dawamkan gitu ya. Tapi mungkin aku merasa ya, walaupun hanya tulisan doang tuh, itu salah satu bentuk doa juga gitu. Allah melihat hal itu gitu ya, bahwa aku punya rencana itu. Walaupun aku nggak tahu tuh gimana caranya gitu ya, duitnya juga nggak tahu gitu. Jadi tapi aku tulis aja dan aku percaya Allah maha melihat dan maha mendengar gitu ya. Terus ternyata bener gitu. Sama Allah aku dipertemukan dengan seseorang yang punya mimpi yang sama gitu, yaitu suami aku. Em, Dia juga ke Jepang karena salah satunya karena pengen haji dari Jepang gitu. Padahal tuh dia di Indonesia selama berbulan-bulan setelah lulus tuh nggak dapet kerja. Kayak udah lamaran beratus-ratus dia nggak dapet gitu. Ternyata rezekinya malah di Jepang gitu. Terus aku jadi mikir tuh kayak ya kegagalan-kegagalan yang kita hadapi tuh, Nah, itu kesalahan kecil. kegagalan-kegagalan yang kita hadapi tuh ya bisa jadi eh, mempertemukan kita dengan orang-orang lain yang mendekatkan kita pada mimpi-mimpi kita gitu. Mimpi kita gitu. Punten teman-teman Punten. yang tidak, yang bisa di off audio, tolong di off ya. Oke, jadi sampai mana? Oh ya, kayak aku juga kan sebelum menikah juga mengalami fase-fase kegagalan gitu ya, dalam proses ta'aruf juga gitu. Terus kayak ada momen-momen kayak kenapa ya aku gagal sama dia gitu misalnya. Ternyata gitu ya, kalau sekarang misalnya menarik hikmah dari semua peristiwa gagal yang sedih itu, ternyata ada rencana Allah yang indah banget gitu. Ternyata aku sama suami aku akhirnya diberikan kesempatan untuk haji dari Jepang gitu. Dan ini pengalaman yang nggak mungkin bisa aku gantikan dengan yang lainnya gitu. Jadi kayak aku sangat menerima segala kegagalan, segala skenario yang sudah aku alami saat itu gitu ya. Jadi barangkali di sini teman-teman ada yang kayak kenapa ya jalan hidup aku kayak gini gitu. Kenapa aku gagal eh, ke tempat A, gagal kerjaan B gitu. Jangan langsung judging gitu ya sama rencana Allah. Karena siapa tahu ya dari jalan-jalan itu tuh ternyata eh, membuat kalian bertemu jalan atau skenario yang indah banget gitu di akhir gitu. Jadi tetap husnuzon sama rencana Allah gitu. Terus juga ini ya, bermimpilah lalu berdoa untuk mimpi-mimpi kita dan berjuanglah dengan maksimal gitu. Jadi kalau udah ngeset plan gitu ya, udah bikin life goals kita, ikhtiar gitu ya. Karena kalau kata hadisnya Rasulullah juga kan kita disuruh mengikat tali unta gitu ya, tali unta kita dan juga bertawakal kepada Allah. Jadi nggak cuman kita berdoa aja, tapi tetap Allah pasti butuh gitu ya kita, em, sunatullahnya harus ada sebab dari em, keberhasilan kita gitu. Nggak bisa, kalau bahasa Sundanya nggak bisa ojol-ojol kita berhasil gitu. Jadi apa yang kita ikhtiarkan untuk mimpi kita gitu. Nah, jadi ini akan dibahas di poin berikutnya, yaitu memantaskan diri ya. Sebenarnya ini ya beberapa poin mungkin yang bisa disiapkan ya untuk memantaskan diri. Nah, aku tuh sebenarnya ngerasa si Haji itu sangat di luar kapasitas aku secara finansial ya. Saat aku sebelum nikah kan aku kerja ya dengan UMR yang sangat minim gitu. Aku tuh nggak ngerasa visible untuk aku pergi haji dalam waktu dekat gitu ya. Jadi yang aku sangat concern adalah 2 sampai 5 gitu. Atau enggak minimal persiapan ilmu sama 2, 4, 5 ya. Persiapan ilmu, spiritual sama fisik gitu. Aku bener-bener fokusnya di situ selama 10 tahun terakhir dari sekarang ya. Zaman dari mulai kuliah lah aku udah mulai fokus ilmu, belajar Al-Quran, belajar Islam, ketemu sama guru-guru gitu yang bisa mendekatkan aku sama ilmunya Allah gitu ya. Jadi aku bener-bener concernnya tuh di situ. Karena yang aku ngerasa mampu saat itu gitu ya, aku fokusnya di persiapan ilmu gitu. Jadi barangkali di sini teman-teman yang ada yang posisinya seperti aku misalnya, kayak ya ampun, duit buat bayar haji tuh kayak mahal banget gitu ya. Ya udah kita fokus aja di persiapan yang lain gitu. Yang lebih visible mungkin seperti persiapan ilmu ya, persiapan mental dan emosi, persiapan spiritual misalnya kita ada ya misalnya yang amalannya apa gitu ya.
qiyamul lail atau sholat duhanya gitu. Jadi kita lakukan yang bisa kita lakukan aja untuk dianggap pantas menjadi tamunya Allah gitu ya. Dan ini setiap orang bisa beda-beda gitu. Dan juga persiapan fisik juga gitu ya. Ini juga kalau teman-teman tahu kan, aku dari SMA suka lari. Jadi walaupun awalnya sih aku nggak berniat eh, buat ibadah juga ya larinya. Tapi setelah tahu bahwa umroh dan haji itu membutuhkan eh, kondisi fisik yang prima gitu ya, akhirnya jadi ada niat gitu ya. Ketika lari tuh aku niatkan supaya nanti pas pas tawaf atau pas sa'i itu aku kuat gitu, pas jalan nanti pas haji itu aku kuat gitu. Jadi ini juga bisa jadi persiapan teman-teman gitu ya, karena ya kalau misalnya kita aja udah niat dari awalnya untuk haji ya, siapa tahu Allah, bukan siapa tahu ya, Allah pasti tahu ikhtiar kita gitu, dan sama Allah pasti diberikan jalan menuju jalan itu gitu, seperti itu. Nah, tadi aku bilangnya aku fokusnya tuh belajar aja gitu selama 10 tahun ini tuh sebelum haji tuh. Sedangkan yang finansialnya aku semampunya, dan memang yang lebih berkontribusi suami aku ya terhadap ini. Tapi kan sebenarnya juga aku percaya itu bentuk Allah mempersiapkan atau yang memberikan untuk aku gitu ya. Kalau misalnya suami aku juga nggak tergerak hatinya juga dia nggak akan ngasih itu tabungannya buat biayain kita gitu ya. Jadi bener-bener ya emang apa em, emang itu undangan juga gitu ya dari Allah gitu ya. Harus selalu percaya bahwa haji itu adalah undangan gitu. Jadi yang aku lakukan adalah belajar mengenal Allah gitu ya, mengenal Rasulnya, dan Allah yang memberi jalan jika sudah waktunya gitu. Ini benar-benar yang aku fokuskan ya. Aku nggak bisa bilang ini amalan aku ya teman-teman, karena kayak kayak so ini banget ya, kayak udah paling berkontribusi gitu. Enggak juga soalnya. Jadi kalau ditanya misalnya kamu amalannya apa ya bisa haji, ya aku nggak ngerasa aku cukup beramal sehingga Allah undang aku. Aku tuh ngerasanya lebih ke kayak em, aku cukup berdosa gitu. Sehingga Allah undang aku, sehingga aku bisa berdoa untuk dosa-dosa aku digugurkan gitu ya. Kayak gitu. Hmm. Terus yang ketiga undangan terbaik ya, yaitu undangan hajinya gitu. Aduh ini belum diganti. The best invitation ya. Kalau ada kesempatan untuk training self development sat yang life changing, yang berguna dunia akhirat, kira-kira mau kamu ambil atau enggak? Coba mungkin teman-teman bisa dijawab di chat. Kayaknya jawabannya mau ya. Karena haji itu kurang lebih kayak gitu kalau menurut aku tuh. Kayak eh mungkin kita semua kalau yang di Indonesia pernah pesantren kilat gitu ya. Tapi ini tuh pesertanya tuh seluruh dunia gitu. Dan apa materinya tuh dari Allah gitu. Si rundownnya tuh semua dari Allah gitu. Jadi udah pasti training terbaik sedunia gitu ibaratnya. Jadi makanya aku sangat mendorong ya teman-teman di sini kalau punya uang diprioritaskan untuk umroh dan haji, karena ini benar-benar kesempatan training life changing dunia akhirat gitu yang akan sangat mengubah diri kita gitu, mengubah point of view kita terhadap dunia gitu. Kenapa? Sebagaimana judulnya tadi di judul webinarnya, Haji is a spiritual journey like no other, because karena aspek yang digodoknya tuh banyak banget gitu ya. Ada ya kurang lebih 5 aspek inilah ya. Aspek spiritual, aspek fisik, aspek emosi, aspek mental, aspek intelektual gitu ya. Aspek spiritual udah pastilah ya, karena kita kan kesana juga tujuannya buat beribadah gitu ya, untuk terkoneksi sama Allah. Aspek fisik, ya teman-teman juga tahu juga, tawaf, jalannya kurang lebih kalau nggak salah tuh, kalau 7 putarannya kalau nggak salah ya 3 kilo gitu ya, kalau yang lantai dasar. Kalau lantai 2 kalau nggak salah 5 kiloan gitu. Jadi tentunya ya ini aspek fisik mah udah pasti terlatih banget gitu. Terus aspek emosi, oh ini mah emang ini ya, hati kita bener-bener di apa ya, sangat em, dilatih banget, di bukan diuji ya, kayak misalnya di momen-momen
di aku yang menurut aku yang paling emosional adalah di saat wukuf di Arafah gitu ya, di mana kita menyampaikan doa-doa kita kepada Allah gitu kan. Itu kan wah, emosinya bener-bener bergejolak banget gitu ya. Itu aspek emosinya jadi bener-bener em, ter terlatih banget di sana ya. Terus juga aspek mental gitu ya. Kita bertemu dengan orang-orang yang berbeda gitu ya dari seluruh dunia gitu. Kita ngantri toilet gitu. Jadi bener-bener kalian bisa bayanginnya tuh kayak pesantren kilat sedunia gitu ya. Kita ngantri WC gitu ya. Terus misalnya kita ngantri makan gitu. Terus ada yang nyelek gitu. Itu kan sangat melatih kita untuk bersabar juga gitu ya, untuk ya fokus fokus lagi sama tujuan gitu. Kalau misalnya kita fokusnya ya udah kita di sini emang buat beribadah, jadi mau kayak gimana pun ya kita fokus aja sama tujuan ibadah gitu. Jangan sampai terlena karena ada orang yang menguji kita gitu ya. Terus juga aspek intelektual gitu ya ini yang mungkin apa ya sangat berkaitan dengan persiapan ilmu kita gitu. Jadi kalau misalnya kita ke sana tanpa persiapan ilmu ya akan sangat kopong gitu ya. Makanya aku bener-bener sebelum berangkat tuh emang fokusnya di situ karena aku takut banget aku datang ke Mekah atau Madinah dalam kondisi aku tidak mengenali apa-apa gitu. Pun kalau kenal Ka'bah juga cuman sekedar oh ini Ka'bah pusatnya umat Islam gitu. Cuman sekedar gitu tuh kayak tidak ada koneksinya gitu. Jadi ini aspek intelektual ini tuh menurut aku di eh, persiapannya tuh sangat penting gitu ya. Sehingga pas kita nyampe sana tuh oh ini Ka'bah eh, ya maksudnya sejarahnya kita ingat gitu ya bagaimana Nabi Ibrahim dan anaknya memulai membangun Ka'bah, terus juga bagaimana kisah apa misalnya Ashabul Fil gitu ya, apa waktu tahun gajah, peristiwa tahun gajah, pokoknya semua peristiwa-peristiwa siroh itu ketika kita dalami dan kita datang itu ke Mekah sama Madinah tuh kayak kayak real life history gitu loh, sejarah di real life gitu. Itu masya Allah banget sih perasaannya yang aku rasakan ya, kayak penuh dengan air mata juga, penuh dengan kebahagiaan juga. Jadi bener-bener aspek intelektual kita sangat eh, terpenuhi juga ya di sana, seperti itu. Nah, bedanya juga ya haji dengan yang lain adalah dengan ibadah yang lain, haji itu undangan gitu ya. Jadi kalau sudah waktunya pasti sama Allah diundang gitu. Kalau belum, berarti kita husnuzonnya itu saat kita untuk mempersiapkan gitu ya. Di sini juga aku tuh ngerasa ketika sesuatu adalah rezeki aku sama Allah akan diberikan kemudahan gitu ya. Ini berlaku waktu apa ya kemarin misalnya proses aku ini ya em, war gitu. Kalau di Jepang kan sistemnya kita war ya pas cepet-cepet gitu. Kayak mungkin kayak war apa ya kalau di Indonesia konser gitu kali ya. Mungkin mirip kayak gitu ya, karena kuotanya terbatas gitu. Jadi ada juga yang nggak dapet gitu. Aku saat itu sih ngerasanya ya kalau nggak dapet ya udah berarti emang bukan bukan saatnya waktu itu gitu, bukan undangannya, bukan tahun ini gitu. Tapi ternyata sama Allah diberikan kemudahan dari banyak jalan gitu ya. Em, kayak apa? Aku tuh sempat jual mobil gitu ya di sini untuk biaya haji dan H+1 tuh mobilnya langsung laku gitu. Padahal itu sesuatu yang jarang terjadi gitu ya. Jadi kayak sama Allah dibantu dari jalur-jalur yang tidak terduga. Terus di momen itu juga, momen-momen deket-deket mau bayar haji tuh, em, ya keluarga kami ada yang sedang membutuhkan bantuan gitu. Itu dilema yang luar biasa gitu. Suami juga sampai nangis saat itu gitu kayak, kenapa berat banget kondisinya gitu buat buat haji gitu. Tapi akhirnya ya kita nggak bisa mempertentangkan dua kebaikan gitu ya. Dua-duanya baik gitu. Yang satu kita mau bantuin orang, dan aku di saat itu aku percaya banget kalau aku eh, bantuin hambanya Allah gitu, Allah pasti bantu kita gitu.
Terus akhirnya ya udah kita bantu aja gitu. Itu deket-deket mau bayar banget gitu. Ternyata qadarullah sama Allah digantikan 10 kali lipat ya dalam dengan jalur yang nggak terduga gitu kayak ya ternyata emang waktunya saat ini gitu ya tahun ini aku berangkatnya gitu. Jadi percaya aja kalau misalnya sudah waktunya tuh sama Allah dikasihkan jalan rezeki gitu, pintu yang begitu lebar gitu. Yang penting kita husnuzon aja gitu sama Allah. Kalau misalnya sekarang tahun ini berangkat ya udah alhamdulillah. Kalaupun enggak, berarti itu rezekinya adalah rezeki untuk belajar dari Allah gitu. Jadi dua-duanya adalah hal yang baik gitu ya. Gak boleh suuzon sama rencana Allah. Terus juga di undangan terbaik ini ya di haji ini tiga hal yang aku pelajari gitu ya. Pertama adalah hubungan dengan Allah gitu ya. Kedua hubungan dengan Rasulullah dan ketiga hubungan dengan manusia gitu. Hubungan dengan Allah karena aku ngerasa abis aku lahiran tuh bener-bener kondisi ibadah aku tuh bener-bener chaos gitu kalau bahasa zaman sekarang mah ya. Sulit banget fokus dan banyak distraksi banget gitu. Dan aku ngerasa ini bener-bener kayak hadiah dari Allah gitu ya setelah 2 tahun sampai aku beres menyusui sama Allah dikasih hadiah untuk istirahat dulu nih bentar 20 hari gitu. Dan bener-bener wah gini ya ternyata bisa terkoneksi sama Allah gitu ya. Walaupun masih banyak kekurangan ya. Tapi bener-bener nikmat banget ya Allah bisa ibadah di sana tuh gitu. Makanya aku berdoa semoga teman-teman di sini bisa diundang gitu teman-teman keluarga dan teman-teman aku di luar sana juga karena bener-bener harus minimal satu satu kali ke sana gitu ngerasain sesuatu yang nggak pernah kita rasain di kehidupan ini gitu ya. Itu yang pertama ya hubungan dengan Allah yang aku bisa lebih terkoneksi gitu. Terus yang kedua adalah hubungan dengan Rasulullah yang tadi aku singgung juga ya kita datang ke tempat-tempat ke Nabi eh, Masjid Nabawi, ke Raudhah gitu ya, ke ke museum-museumnya juga itu tuh luar biasa sih menurut aku perasaannya gitu. Pas aku ke Raudhah juga, wah Raudhah makamnya Nabi gitu ya. Aku waktu itu sempat ngirim VN ya ke kakakku ke Tedini gitu. Aku bilang kayak em, ternyata yang kita baca di buku-buku sejarah tuh ini tuh bukan kisah fiksi, bukan kisah dongeng gitu. Bahwa Rasulullah tuh beneran ada gitu. Makamnya tuh ada. Terus juga Masjid Kuba tuh ada. Terus pemakaman Baqi tuh ada. Gunung Uhud tuh ada gitu. Jadi kayak apa ya? Kayak mungkin dulu tuh aku sempat mikir ya sebelum ya zaman-zaman ya sebelum berangkat lah ya. Kayak ini beneran kisah fiksi atau dongeng sih gitu. Apa yang aku pelajari itu. Tapi pas ke sana tuh bener-bener ini tuh bukan dongeng gitu. Bahwa Allah tuh beneran Tuhan kita dan Rasulullah tuh beneran nabi kita gitu ya, rasul kita gitu. Semuanya ada bukti-buktinya gitu. Makanya Masya Allah banget ya di sana kan banyak museum gitu. Terus orang-orang ya, banyak anak-anak kecil gitu ya yang diajak sama orang tuanya ke sana gitu. Terus kayak aku ada perasaan kayak iri gitu. Kayak andaikan aku kecilnya di sini mungkin aku nggak akan terlambat gitu ya buat belajar atau mengetahui kebenaran ini semua gitu. Tapi ya ya qadarullah gitu ya. Aku bukan terlahir di sana gitu. Jadi ya emang jalannya kayak gini gitu. Ternyata aku baru bisa bener-bener tahu bahwa ini bener-bener kebenaran gitu ya. Baru di usia 20-an ini gitu. Seperti itu. Terus juga yang ketiga yang aku pelajari hubungan dengan manusia gitu. Karena mungkin teman-teman yang umroh ngerti ya, kita ketemu dengan orang-orang dari jutaan orang gitu ya, dari berbagai belahan dunia yang bahkan nama-namanya tuh oh ada ya negara ini gitu ya. Ternyata kita bersinggungan dengan mereka tuh ya dengan budaya yang berbeda itu bisa menguji juga gitu ya. Justru itu terlatih juga bagaimana kita memperlakukan orang lain gitu ya. Karena aku ngeliat tuh ada orang yang depan Ka'bah aja dia masih berantem gitu, main sikut-sikutan gitu. Mungkin karena tidak melatih juga ya dari sebelum pergi ke tanah haramnya gitu. Jadi itu adalah suatu hal yang harus dilatih juga supaya kita di sana tuh
hanya melakukan hal yang baik, berkata hal yang baik juga gitu. Ini ya hubungan dengan Rasulullah juga yang tadi aku sampaikan gitu ya. Berkunjung ke taman surga, ke raudhah, berkunjung ke tempat-tempat yang biasanya hanya aku baca di buku sirah gitu. Ini tuh perasaan yang luar biasa banget dan semoga teman-teman di sini suatu hari bisa merasakan gitu. Dan kalau yang udah pernah ngerasain, semoga bisa kesini lagi ya. Aku juga berharap kayak, wah ini tuh kayaknya minimal 1 tahun sekali kita harus ke sana sih untuk recharge-nya gitu ya. Karena bener-bener biaya yang aku keluarkan gitu ya, yang sebanyak itu yang menurut aku sih banyak ya. Walaupun biaya aku tuh masih lebih murah daripada ONH Plus ya, yang Indonesia. Jadi ONH Plus tuh kalau nggak salah 2 kali lipat. Dengan masa tunggunya 5 tahunan ya kalau nggak salah. Tapi menurut aku tetap itu biaya yang tidak kecil gitu ya. Tapi dengan biaya yang itu, yang sebegitu besarnya, ternyata sangat worth it gitu ya. Apa yang kita dapatkan semua tuh udah tidak terbayarkan dengan nominal segimanapun gitu. Nah ini juga ya, pertama kali aku melihat Ka'bah, what amazed me, yang aku rasakan adalah umat umat Allah tuh banyak sekali gitu ya. Terus aku ingat yang ayat ini, dan berserulah kepada manusia untuk mengerjakan haji, niscaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki dan mengendarai unta yang kurus yang datang dari segenap penjuru yang jauh gitu. Jadi make sense aja sih kenapa orang-orang tuh kekeh gitu ya pengen datang ke sana, karena emang luar biasa gitu ya perasaannya. Dan apa dampak yang kita rasain gitu ya. Jadi nggak heran sampai ada yang jalan kaki itu gitu, sampai ada yang sampai maksudnya di ayat ini sampai mengendari unta yang kurus gitu, berharap bisa beribadah di sana karena luar biasa perasaannya gitu. Kalau misalnya kita menilik menilik sedikit sejarah eh, perintah Allah dulu ke Nabi Ibrahim ya untuk mengajak orang-orang ke Baitullah gitu. Kalau dipikir-pikir kan kayak gimana caranya Nabi Ibrahim mengajak umat manusia ke sana, ke sini, maksudnya ke Ka'bah gitu. Gak masuk akal kan? Gimana caranya gitu? Pakai toa aja mungkin yang di Jazirah Arab nggak semuanya denger gitu. Tapi itu ternyata bukti kebenaran Allah gitu ya. Sekarang seluruh umat dunia yang berjuta-juta itu bisa berkumpul di Ka'bah. Kalau dipikir-pikir agama mana lagi sih yang bisa mempersatukan umat yang begitu banyak di satu titik gitu ya. Semuanya beribadah sama Allah gitu. Cuman Islam doang yang kayak gitu gitu. Kalau bukan ini kebenaran, gak mungkin gak sih orang bisa berkumpul di satu titik ini. Itu sih yang renungan aku banget ya. People coming from every corner of this earth is just fascinating, truly indicate the greatness of Allah. Umat Islam itu banyak sekali, berasal dari ragam ras, budaya, dan bahasa, semua berbeda tetapi sama dalam satu, penyembah Allah. Jadi ini yang tadi aku sebutkan juga ya, aku perasaannya tuh bener-bener Masya Allah banget setiap ngeliat ya orang berdoa pakai bahasa yang macem-macem, mereka nulis list doanya ya, nih di dalam bahasa Cina yang aku lihat gitu. Terus kayak kulitnya juga warnanya beda-beda, matanya beda-beda, kerudungnya beda-beda, stylenya beda-beda. Ini yang satu rombongan sama aku orang Jepang gitu ya. Em, Bahasanya juga tentunya bahasa Jepang gitu ya. Ini juga aku ketemu sama ibu-ibu Turki, tapi semuanya hangat gitu ya. Semuanya bersatu untuk beribadah sama Allah gitu. Kita memang berbeda dalam banyak hal, tapi kita sama-sama menyembah Allah gitu. Dan menurut aku itu indah banget gitu. Kalau misalnya ngelihat dulu perjuangan Rasulullah, dakwah dengan beratnya itu gitu ya, cuman segelintir orang yang ikut gitu. Terus mungkin sekarang kalau misalnya Rasulullah ngelihat kita gitu ya, ngelihat Ka'bah begitu ramainya, mungkin terharu banget gitu ya Rasulullah. Umatnya udah bukan cuma dari Jazirah Arab doang, tapi bener-bener orang Jepang, orang Cina, orang apa Nigeria, bener-bener dari berbagai negara tuh semuanya ada bisa kita temukan gitu. Itu tuh menurut aku Masya Allah banget gitu ya. Em, ini juga ya ayat yang aku refleksikan ya.
dari kejadian tadi. Wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha meneliti gitu. Ini juga apa menyenangkan sih ya ketemu orang dari berbagai negara tuh buat aku pribadi ya. Karena jadi bisa kenal budaya mereka gitu. Terus juga bahasa mereka. Jadi pas kemarin tuh juga ketemu sama ibu-ibu Indonesia, di sebelahnya ibu-ibu Turki, depannya ibu-ibu Nigeria. Mereka ngobrol pakai bahasanya masing-masing, tapi ngobrol gitu. Aku juga nggak tahu itu saling mengerti apa gimana. Tapi menurut aku itu salah satu momen yang indah banget gitu ya. Sama-sama berdiri di depan Ka'bah untuk menyembah Allah, meski dalam budaya yang berbeda gitu ya, bahasa yang berbeda. Di kemudian yang amaze me lagi, yang amaze aku, di Ka'bah semua orang berdoa, aku melihat wajah manusia yang khusyuk sekali. Aku melihat wajah manusia yang seolah tidak percaya bisa berada di sana. Aku melihat wajah mereka yang begitu bahagia, bisa foto di depan Ka'bah. Mereka menelpon kerabatnya di depan Ka'bah, matanya berair menunjukkan ketidakpercayaan. Ini juga indah banget sih aku ngeliat. Ya semoga teman-teman juga ya bisa ke sana suatu hari dan merasakan, Masya Allah banget itu, kayak mereka tuh ternyata semua orang tuh nggak percaya gitu bisa ke sana tuh. Em, Semua ternyata matanya berair gitu ngelihat Ka'bah tuh gitu. Karena ya ternyata beneran real gitu Ka'bah tuh gitu ya. Itu. Terus yang terakhir hikmah perjalanan, ini yang tadi aku sampaikan juga. I am Allah's servant and the rest is irrelevant. Jadi kesimpulan yang aku dapatkan ya dari perjalanan haji ini adalah ya aku tuh adalah hamba Allah gitu. Dan selain itu adalah irrelevant selain itu eh, minor gitu ya. Suatu hal yang boleh tidak diprioritaskan gitu. Tapi prioritas kita adalah hamba Allah gitu. Bukan hamba pekerjaan kita, bukan hamba uang, bukan hamba games gitu, bukan hamba pekerjaan rumah gitu. Kalau buat aku pribadi kan kayak misalnya kadang menunda sholat karena aku misalnya lagi masak gitu. Padahal kita hambanya siapa sih? Hamba Allah gitu. Kalau hamba Allah ya kita akan selalu memprioritaskan jam sholat gitu. Terus terkait ibadah haji itu ya ternyata ibadah haji itu masih nyambung sama yang tadi ya. Kembali ke fitrah, kembali ke jati diri bahwa sejatinya manusia itu hanya hamba dari Tuhannya bukan hamba dari yang lain. Sebagaimana yang disampaikan di surat Az-Zariyat ya, aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Gitu. Nah, hal lain ya yang amaze aku adalah aku melihat orang berbondong-bondong untuk sholat berjamaah 2 jam sebelum waktu sholat, waktu azan. Aku melihat toko-toko tutup di waktu sholat, menyadarkanku bahwa yang terpenting di dunia ini ialah sholat kita sebelum hal yang lain. Prioritas di dunia ialah hubungan kita dengan Tuhan kita sebelum hubungan kita dengan pasangan, orang tua, dan juga bos kita gitu. Ini nyambungnya tadi sama yang hamba Allah gitu. Jadi bener-bener di sana tuh orang-orang tuh ya prioritasnya tuh sholat gitu. Jamin 2 tuh udah siap mau sholat berikutnya kalau kita kan baru mau sholat yang sebelumnya gitu ya. Aku itu misalnya. Jadi ternyata dan efeknya apa sih? Ini yang aku rasakan selama di sana juga ya. Ketika aku memprioritaskan sholat, aku datang sholat jamin 2 azan gitu. Itu tuh Masya Allah hatinya tuh emang hati tidak bisa berbohong ya teman-teman. Hati yang tenang tuh nggak bisa dibeli sama apapun gitu. Jadi yang aku rasakan bener-bener ketenangan yang luar biasa gitu ya. Karena aku menjalankan peran aku sebagai hamba Allah gitu. Kalau gampang itu kayak gitu. Dan aku pikir itu nggak cuman bisa dilakuin di sana gitu. Kita di kehidupan kita sehari-hari juga kita bisa gitu selama kita memprioritaskan peran kita sebagai hamba Allah gitu. Kita sholat jangan jangan terlambat gitu. Bahkan jamin satu tuh kita udah mempersiapkan hati kita supaya pas kita sholat tuh kita tuh khusyuk gitu ya. Supaya tercapai hubungan atau koneksi kita sama Allah gitu. Karena prioritas kita tuh itu hubungan kita sama Allah gitu. Bukan yang lain. Kemudian orang-orang yang datang ke Baitullah itu ialah tamu Allah.
Mereka pasti punya amalan yang tidak kita tahu, sehingga mereka bisa Allah undang. Mungkin suatu saat kita akan kaget dengan budaya warga negara lain, tapi sabarkan diri dan ingat bahwa mereka itu tamu Allah, yang sebagaimana Allah muliakan, kita juga harus memuliakan mereka gitu ya. Ini yang tadi aku bilang ya, budaya yang beragam gitu ya. Ada em, warga negara yang emang suka suruduk gitu ya, mendorong-dorong gitu. Tapi em, aku ingatkan lagi dalam hati aku gitu, mereka itu tamu Allah gitu. Mereka pasti punya amalan yang nggak kita tahu gitu. Jadi jangan ngejudge mereka, jangan mengutuk mereka gitu ya, jangan merendahkan mereka gitu. Kita harus memuliakan mereka. Kemudian dua is the connection with Allah gitu. Aku berkesimpulan yang membuatku lebih plong selepas berjalan keluar dari Ka'bah karena aku menyampaikan semua yang berkecamuk di dada, mengucapkannya dengan penuh kerendahan hati dan ketidakberdayaan sebagai manusia, menyadari hanya kepadanya tempat mengadu. Maka inilah oleh-oleh terbaik saat aku pulang ke rumah ketika lisan senantiasa dikonversi menjadi doa yang menenangkan hati gitu. Jadi aku sempat share juga ya di Instagram gitu. Oh ternyata yang bikin aku plong banget eh, saat haji itu pas aku habis berdoa di Ka'bah sama habis berdoa di Arafah juga gitu ya. Itu kayak semuanya dikeluarin gitu. Dan itu bisa berdoa sejam 2 jam ya kalau di Ka'bah gitu ya. Kalau kita fokus dan fokus pengen terkoneksi sama Allah gitu ya. Dan efeknya tuh bener-bener apa ya, ringan banget hati itu gitu karena semuanya udah keluar gitu. Udah disampaikan sama Allah yang maha mendengar kita gitu. Kadang kan kita kalau cerita ke orang nggak selalu ya kita merasakan ketenangan. Tapi kalau sama Allah tuh karena nggak ada judging gitu ya. Efeknya tuh after efeknya tuh bener-bener menenangkan hati banget gitu ya. Karena ya cuman Allah gitu tempat mengadu yang terbaik gitu ya. Dan ini yang bisa aku terapkan ya setelah aku pulang haji gitu. Gimana caranya? Kalau ada apa-apa tuh langsung di convert jadi doa aja gitu. Kalau di sana kan kayak gitu ya. Dan efeknya jadi menenangkan hati juga gitu ya. Kalau ada keluhan daripada mengeluh, mendingan di convert jadi doa gitu. Hampir semua doaku saat di Tanah Haram semuanya terkabul. Saat itulah momen kesadaranku bahwa seharusnya aku bisa selalu mendawamkan doaku dimanapun kakiku berpijak. Tidak hanya saat di Baitullah, karena yang terpenting ialah terus terkoneksi padanya. Dan karena bumi ini ialah miliknya, kita bisa berdoa di mana saja dan yakin Allah As-Sami'. Allah pasti mendengar bunyi denyut nadiku sekalipun gitu. Jadi ini juga oleh-oleh gitu ya. Dimanapun kita berada, the power of doa is real gitu ya. Mau di Indonesia, mau di Jepang gitu. Ya tentunya lebih spesial di Masjidil Haram gitu. Tapi jangan sampai kita mengecilkan rahmat Allah gitu ya. Karena rahmat Allah bagi seluruh alam gitu ya. Jadi kita tetap punya kesempatan yang sama untuk berdoa dimanapun kaki kita berpijak gitu. Kita punya kesempatan yang sama untuk tetap terkoneksi sama Allah walaupun kita jauh dari Masjidil Haram. Ini sunset di Arafah gitu. Ini juga Masya Allah banget gitu ya. Hari yang begitu menguras emosi dan fisik. Hari di mana aku bisa mengadu pada Tuhanku dan aku melihat umatnya melakukan hal yang sama. Mereka berbeda warna kulit, berbeda bahasa dan ras. Berdoa dengan bahasa mereka sendiri pada Rob yang sama gitu. Jadi waktu aku beres doa, ini yang deket-deket sunset ya aku ketemu si temen aku ini yang orang Jepang. Terus kayak kita berpelukan gitu abis berdoa. Itu kayak hangat banget gitu hati gitu. Walaupun ya dengan perbedaan bahasa gitu, tapi kita bisa tetap menyatu gitu. Karena kita punya rob yang sama gitu. Ini juga ternyata ibadah haji itu bukan masalah rukun yang berat gitu. Karena rukunnya tuh insya Allah kalau kita pelajari dalam 2 jam tuh kita bisa gitu hafalnya. Tapi justru hubungan dengan manusianya yang sangat menguji. Karena tidak ada satu agama pun yang mempunyai pertemuan sedunia di satu tempat yang sama, melakukan ibadah yang sama itu. Maka dari itu berlatihlah menjadi orang baik gitu. Kalau kita udah baik sebelum haji, insya Allah pas haji juga akan lebih mudah ya kita em, melakukan hal yang baik, berkata yang baik gitu. Ini yang kanan ini tenda Mina ya. Terus yang bawah ini perjalanan menuju Jamarot. Ini banyak banget orangnya gitu. Nih lempar jumroh juga. Mungkin bagi sebagian orang ibadah lempar jumroh ini terasa baru dan unik, walaupun tentu ada hikmah di balik itu ya. Dan renungan aku pribadi adalah, terkadang ada ibadah yang terasa berat di dada, atau kayak membingungkan, atau kayak kenapa sih Allah nyuruhnya kayak gini gitu. Tapi harus yakin bahwa di dalam syariat Allah itu ada kebaikan gitu. Seaneh apapun, seenggak masuk akal apapun gitu ya.
Itu yang harus kita yakini gitu ya, ibadah apapun itu. Karena kalau di haji kan banyak ibadah yang sifatnya em, ya ritual yang di luar kebiasaan ya, misalnya tawaf 7 kali, sa'i 7 kali, kenapa harus 7 kali? Kayak gitu-gitu mungkin kita kadang mempertanyakan gitu, kenapa harus lempar jumroh 7 kali juga di 3 tempat gitu kan, itu mungkin kita bingung gitu. Tapi yang harus kita yakini itu syariat yang datangnya dari Allah Ar-Rahman, Allah yang maha bijaksana, gitu. Allah yang maha tahu, jadi itu pasti kebaikan yang datangnya dari Allah gitu. Kemudian ini Musdalifah ya, ini momen mabit bermalam ya di Musdalifah, sebuah pengingat bahwa sejatinya kita tidak memiliki apa-apa, bahkan rumah yang kita anggap milik kita pun tidak bisa menjadi peneduh di hari ini. Jadi di malam itu ya. Jadi ini kita benar-benar nginep di sini, alasnya ini ya kayak sajadah gitu lah ya, karpet. Di atapnya benar-benar langit gitu. Orang-orang pakai kain ihram. Udah nggak kelihatan tuh mana presiden, mana pegawai biasa gitu. Udah levelnya udah nggak kelihatan, jadi kayak apa sih kita mau nyambungin apa lagi sih. Sama-sama jalan semuanya gitu, sama-sama tidur di Musdalifah. Aku nggak tahu sih ya kalau presiden ada perlakuan berbeda apa enggak, tapi aku anggap sama lah. Dan mungkin eh, orang-orang yang ya di negaranya dianggap hebat di hadapan negara lain, orang-orang negara lain kan siapa lu gitu, sama-sama hamba Allah kok kita gitu, sama-sama pakai kain ihram gitu. Jadi udah nggak ada lagi strata sosial ya menurut aku di sana tuh. Kemudian juga ini terkait doa ya. Jika doamu belum terkabul, ingatlah bahwa cara Allah mengabulkan doa itu iya, iya tapi bukan sekarang. Allah punya rencana lain untuk kita gitu. Karena di momen ini juga pas aku pulang haji, kan aku sebenarnya doa ya, semoga aku tuh sehat dan semoga anak aku juga sehat gitu. Tapi qadarullah aku sakit dan anak aku juga sakit gitu. Terus tapi aku merenung kayak sempat merenung kayak kenapa ya Allah kasih aku sakit gitu. Padahal aku berdoanya biar sehat. Tapi di momen lain juga aku berdoa supaya aku tuh diberikan rasa khusyuk ketika aku beribadah gitu. Terus ternyata kalau aku kaitkan mungkin ternyata khusyuk aku tuh ketika aku sakit gitu. Ketika aku di momen rendah-rendahnya gitu supaya aku bisa memohon sedalam-dalamnya sama Allah gitu. Jadi kadang doa yang Allah jawab tuh bentuknya tuh nggak sesuai yang kita mau gitu loh. Tapi sebenarnya itu doa kita, kadang harus kita renungi itu doa-doa kita tuh gitu. Tapi yang pasti Allah tuh pasti menjawab doa-doa kita gitu ya, dalam bentuknya seperti ini. Kemudian living Mekah, mungkin ini adalah perasaan terberat yang pernah aku rasakan, menyadari bahwa aku harus terus melanjutkan hidupku, tapi di saat yang bersamaan juga bentuk pembuktian keimananku bahwa jika hatiku benar ikhlas, dimanapun kakiku berpijak, seharusnya aku tetap beribadah sebaik ibadahku di tanah haram gitu. Terus ini juga momen yang aku em, eh, bikin aku ingat sama kisah siroh ya, kisah Nabi ketika Nabi meninggalkan Mekah, Mekah yang merupakan tanah kelahirannya gitu, tanah airnya gitu, dan meninggalkannya pun diusir gitu ya bentuknya, bukan dalam kondisi baik-baik gitu. Aku aja yang ninggalin Mekah dalam kondisi baik-baik itu kayak berat banget, apalagi Nabi waktu itu diusir sama kaumnya gitu ya, harus hijrah ke Madinah itu. Wah, ternyata itu perasaannya tuh berat banget gitu buat Rasulullah gitu. Jadi aku bisa somehow aku bisa relate di kondisi itu ya ketika aku meninggalkan Mekah gitu. Tapi ternyata ya semua tanah ini adalah bumi Allah yang bisa kita jadikan tempat kita ibadah gitu ya. Jadi jangan berkecil hati kalau kita nggak berada di tanah haram, karena kita masih tetap bisa beribadah sebaik ibadah kita di tanah haram. Nah, jika engkau belum bisa pergi ke Masjidil Haram gitu, buatlah Masjidil Harammu sendiri, sebuah sudut di rumah yang nyaman untuk hatimu berbincang dengan Rabbmu. Jangan mengecilkan kekuasaan Allah, jangan mengecilkan rahmat Allah, jangan membuat jarak dengan Allah seolah ia jauh. Ya buat kita yang mungkin pengen ke sana lagi, tapi belum bisa, atau memang belum belum ada kesempatannya ke sana gitu. Kita bikin aja space Masjidil Haram kita sendiri, space Nabawi kita sendiri gitu, sudut di rumah kita yang nyaman untuk kita connect connect sama Allah gitu, untuk kita berdoa sedalam-dalamnya sama Allah gitu. Jadi jangan
jangan ini ya, jangan bersedih hati gitu kalau kita belum bisa ke sana gitu. Masih banyak kesempatan yang bisa kita lakukan gitu untuk bisa berkoneksi sama Allah. Karena Allah itu dekat gitu ya. Keberadaan kita yang jauh dari Masjidil Haram bukan berarti kita tidak bisa diistimewakan Allah, bukan berarti doa-doa kita tidak didengar. Karena Allah itu dekat, lebih dekat dari denyut nadi kita. Maka bersegeralah menuju Allah dalam suka maupun sedih, karena sejatinya hanya Dia yang menerima kita bagaimanapun kondisi kita sekarang. Dan terakhir ini yang aku foto juga ya di tenda Mina. The path to paradise isn't paved with ease. Be patient. Every hardship is way by Allah. Bahwa jalan menuju surga itu bukan jalan yang mudah gitu ya. Sebagaimana yang selalu kita dawamkan dalam sholat kita. Um, Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Jalan ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim. Jalan yang jalan mereka yang Allah beri nikmat gitu ya. Siapa sih jalan yang Allah beri nikmat? Ternyata jalannya para nabi, para solihin, para sidikin gitu. Jalan orang-orang soleh gitu. Jalan yang Allah beri nikmat tuh jalan yang berat gitu. Jalan para nabi itu bukan jalan yang ringan gitu ya. Jadi kalau kita sekarang menemukan hal yang berat gitu, yakinilah barangkali ini jalan kita menuju surga gitu ya. Sabar dan insya Allah setiap kesulitan itu sama Allah akan diberikan jalan dan akan diberikan pahala gitu ya. Mungkin itu aja yang bisa aku bagikan teman-teman. Jazakumullah khairan kasiron yang sudah mendengarkan gitu ya. Tentu banyak kekurangan dari yang aku sampaikan, tapi semoga teman-teman bisa menangkap hikmah gitu ya sedikit aja. Dan semoga em, apa yang aku bagikan itu membuat teman-teman lebih dekat sama Allah dan yang terpenting juga membuat teman-teman pengen ke Baitullah gitu ya, pengen ke Madinah, pengen ke Mekah, pengen merasakan berada di sana gitu, merasakan ibadah yang nikmat di sana gitu. Semoga teman-teman Allah berikan kesempatan untuk ke sana gitu ya setiap tahun bahkan lebih dari itu gitu ya, amin ya robbal alamin. Mungkin itu aja yang bisa aku bagi, kurang lebihnya mohon maaf, dan kalau ada yang bisa di share dari teman-teman mangga banget ya, bisa di share di kolom komentar atau di em, apa on audio juga boleh. Jadi itu aja, jazakumullah khairan katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke Kak Anda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, jazakillah khair ya, ya Rin ya, Hajar Ririn. Hajar Teh Ririn untuk sharingnya hari ini mix feeling banget. Ya adik Hajah kalau kata Teh Dini ya. Ini apa namanya mix feeling banget pagi hari ini. Ada yang rindu katanya. Ada yang rindu, mungkin yang pernah ke sana pasti rindu atau mungkin juga ada yang ini ada saya terharu sih baca yang terakhir nih ya. Tadi mana ya yang katanya oh ini Teh Ririn. Oh ini Teh makasih ya. Oh dari Teh Wita. Ya Allah makasih ya Rin sama ini suka insecure. Kenapa ya Allah belum panggil aku ke Baitullah. Ya betul ya. Mungkin jadi dari penjelasan Ririn ternyata ya kita bisa bukan sedikit punya harapan ya. Justru semakin bisa husnuzon sama Allah terhadap undangannya undangannya Allah nanti ke Baitullah ya. Mungkin langsung aja ya, teman-teman pasti ada yang ingin bertanya lebih jauh tentang perjalanan perjalanan Ririn selama di Tanah Suci, boleh bisa open audionya atau mau ditulis di chat, enggak, atau bisa langsung aja dibuka dan bertanya langsung. Silakan, mangga pilih pilih mangga bisa siapa yang mau bertanya atau mungkin sharing juga bagi yang sudah pernah ibadah haji juga atau ibadah umroh, boleh loh. Tapi betul ya Tehrin kalau apa yang namanya tentang hubungan dengan manusia. Karena, oh ini Tesiva, silakan Tesiva. Kan Tesif, boleh lo langsung dibuka aja videonya ya. Tesiva, Assalamualaikum Los. warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak sebelumnya Teh Ririn atas sharing yang Masya Allah luar biasa. Dan kayaknya sepanjang ingatanku, Teh Ririn adalah kayaknya orang pertama yang seumuran yang sudah haji. Oh, jadi ya jadi sangat menginspirasi. Jadi sangat jadi pengen melakukan semua yang tadi udah di share gitu ya, kayak persiapan. Soalnya tadi juga eh, kayak baru tersadarkan gitu kalau sambil nunggu doang tuh sebenarnya banyak yang bisa dilakukan gitu ya. Banyak persiapan-persiapan yang perlu dilakukan. Terus juga tadi yang menarik banget itu adalah kalau
dari traveling atau kemana-mana kan biasanya ditunggu oleh-oleh ya da- untuk orang-orang sekitar gitu kan. Tapi tadi Teririn kayaknya aku nangkep sedikit kalau oleh-oleh itu sebenarnya bukan cuman oleh-oleh yang selama ini kita tahu, tapi juga kayak hikmah-hikmah. Terus apa yang bisa kita bawa secara mindset, secara kepribadian kita, secara pandangan hidup kita jadi berubah. Justru kayaknya itu adalah sebenar-benarnya oleh-oleh yang sangat bermanfaat. Jadi makasih banyak tadi dari oleh-olehnya. Terus aku mau tanya ini sih untuk persiapan-persiapan tadi ya, kayak mental, emosi itu aku kayak belum pernah kepikiran banget itu tuh persiapannya kayak gimana. Soalnya kalau fisik kan kebayang ya, tawaf oh ya jalan, terus kalau ilmu oh ya ada rukun-rukunnya gitu. Tapi kalau mental, emosi gitu, kayak gimana sih yang menurut Teririn paling penting dulu, yang esensial supaya bisa nanti siap. Sama kedua mungkin kalau juga ilmu, apakah ada rekomendasi yang paling top gitu yang bisa diikutin? Apakah ada kayak channel YouTube atau blog atau apa gitu? Atau buku itu teh kasih. Langsung dijawab aja ya. Mau langsung jawab, Din? Sebelumnya ini Kak Dikutin. Anda ada agenda apa mau Enggak, langsung aja apa nggak apa-apa. apa? Ya nggak apa-apa. Aman, aman, Terin. Siap. Iya, Mm-mm. jazakillah khair sih, Pak. Em, Tadi aku jadi ini sih gara-gara kamu bilang bener sih ya. Oleh-oleh yang kadang terlupakan tuh oleh-oleh hikmah gitu ya. Padahal justru yang mahal tuh itu gitu. Kalau yang kayak coklat mah cuman berapa gitu kan harganya. Tapi bagaimana perjalanan kita gitu. Em, yang semoga bisa menginspirasi gitu ya, barangkali nanti teman-teman ada yang pergi haji atau umroh gitu ya, jangan lupa untuk membagikan kisah-kisah kalian ke sanak saudara gitu, yang terutama ya adik kakak atau misalnya teman-teman gitu, karena itu yang mahal itu kok gitu dibanding yang em, coklat atau apa, gantungan kunci gitu ya. Itu sih satu ya. Terus tadi yang kedua ya tentang persiapan, lebih ke apa, mental sama emosi ya. Ya kalau misalnya mental sama emosi, kalau mental tuh aku tuh lebih ke ini juga ya, agak nyambung ya sebenarnya mental sama emosi. Persiapan kayak em, why-nya, menguatkan why kenapa kita harus em, haji gitu. Kalau misalnya kita udah kuat gitu ya, haji itu sebagai atau umroh gitu ya sebagai ibadah gitu ya, em, kita meyakini bahwa kita tuh memenuhi panggilan Allah kita sebagai hamba gitu ya. Kita tuh dalam menjalankan aktivitas kita sehari-hari gitu ya, em, mindsetnya kita sebagai hamba gitu. Misalnya em, misalnya ya kalau misalnya yang mental gitu ya, apa ya contohnya ya, kalau tadi kan aku contohnya paling gampang gitu ya, kalau misalnya kita eh, bersabar dengan antrian gitu di di sana gitu ya, di atau kita menjalankan aturan gitu, kayak gitu-gitu kan sebenarnya hubungannya sama mental kita ya, yang kayak gitu yang kadang emang gak terlalu diperhatikan ya sama kita. Kayak mm, gimana ya, agak susah sih sebenarnya ngejelasinnya. Bagaimana kita bersabar eh, dengan rencana-rencana kita, itu juga kan bagian dari mental kita ya. Terus juga bagaimana kita menghadapi kegagalan. Kalau mental kan nggak bisa sesuatu hal yang em, direncanakan, tapi kayak kadang kayak kita harus menghadapi suatu hal yang besar dalam hidup kita, baru kita teruji mentalnya gitu nggak sih? Jadi kayak justru misalnya kita eh, nyambungnya misalnya sama kegagalan ya gitu dalam hidup. Justru itu adalah momen kita melatih mental kita gitu ya. Bagaimana kita tetap bangkit lagi, bagaimana kita tetap positive thinking gitu ya. Karena dalam momen haji itu pasti banyak juga momen-momen yang di luar rencana kita gitu ya. Kok ini kayak gini sih? Tapi gimana kita mentalnya tetap positive thinking gitu ya, supaya ibadah hajinya tetap mendapatkan pahala gitu. Mungkin lebih ke itu ya. Jadi momen-momen yang berat dalam hidup, bagaimana kita responnya. Nah, itu kita latih dari sebelum haji, tetap positive thinking, tetap bersabar gitu. Yang kayak gitu. Kalau yang dari mental, dari mentalnya. Kalau emosi mungkin lebih ke apa ya?
persiapan hati, bagaimana kita em, ikhlas, terus juga bagaimana kita em, apa ya, tentang bagaimana kita memaafkan orang lain juga gitu ya. Bagaimana kita peka terhadap sesama, mungkin peka mungkin yang bisa kita latih ya. Karena di sana kan kita misalnya mindset kita adalah tamu Allah dan orang-orang juga adalah tamu Allah gitu. Misalnya ada orang lagi butuh bantuan. Kalau hati kita peka, emosi kita eh, jalan gitu, pasti kita mau bantu orang gitu ya. Tapi ada juga kalau misalnya kita nggak peka gitu ya, kita pasti ya udah jalan aja gitu nggak ngebantuin orang. Padahal orang misalnya lagi butuh bantuan. Jadi kayak bagaimana kita melatih hati kita misalnya untuk peka, untuk aware sama perasaan orang lain itu mungkin yang bisa dilatih ya dari sekarang gitu. Basically sih semua ini ya, semua amal amal baik kita jalankan sebelum haji sehingga pas kita haji itu tinggal menjalankan gitu ya. Udahlah kita menjadi orang yang lebih baik lagi gitu. Jadi intinya kayak gitu ya, semoga bisa dipahami ya, Siva. Nangkep nggak ya? Insya Allah ketangkep. Ya, kasih Pak. Katanya udah. Ini ada pertanyaan, soalnya ke DM ngejapri teh ini nih dari Kak Oh iya. Lail. Assalamualaikum Kak, Afwan Kak, takut kelewat. Gimana bisa haji lewat Jepang? Memang sengaja daftar di sana atau memang sedang kuliah di sana? Terima kasih. Oh Terima iya, kalau kasih. kalau di Jepang itu harus punya visa visa em, visa yang bisa tuh visa ini ya, visa mahasiswa, visa pelajar, kemudian visa dependen. Visa dependen tuh visa eh, pasangan, pasangan dari suaminya gitu ya. Terus karena suami aku kerja di sini gitu, aku jadi visanya dependen. Dan minimal tuh 6 bulan gitu ya, kalau nggak salah sih em, durasi visanya apa expirednya maksimal 6 bulan gitu. Jadi kalau udah sedikit lagi nggak bisa gitu. Jadi kalau mau haji dari Jepang ya mungkin bisa dengan kuliah di Jepang, atau bisa dengan kerja di Jepang, atau bisa dengan menikah dengan orang yang kerja di Jepang, atau menikah dengan orang yang kuliah di Jepang, itu juga bisa. Amin. Iya ya, nggak ada yang tahu. Itu sih mungkin ya. Ya, ada pertanyaan tadi nih. Diceritain dong persiapan sebelum pergi. Tadi kan sudah ya, tapi ini mah terutama harus meninggalkan anak katanya. Oh Gimana iya. perasaannya dan apa yang kamu siapkan emotionally, spiritually-nya gimana? Ya itu juga yang berat ya sebenarnya. Tadinya mau aku masukin cuman aku lupa baru inget gitu. Pelajaran melepaskan gitu ya. Ternyata pelajaran yang sangat berat juga. Em, ternyata apa melepaskan tuh jadi aku mirip aku inget kisahnya Nabi Ibrahim pas mau menyembelih Ismail ya. Itu kan bagaimana kita melepaskan hal yang sangat kita sayangin atau apa orang yang kita sayangi gitu ya. Itu kan momen yang berat banget gitu ya. Tapi di momen itu ya kita mengembalikan gitu anak kita yang bukan punya kita gitu. Kembalikan sama Allah gitu. Allah yang ngurus, Allah yang menjaga dia gitu. Bukan kita gitu kan yang menjaganya. Jadi aku benar-benar mengembalikan ke penjagaan terbaik gitu, ya, penjagaan Allah gitu. Hana yang bakal jaga Allah gitu. Nasihat Teh Dini juga waktu itu kan ya. Kamu sounding ke Hana dari kapan gitu. Bilangin ibu mau ke Ka'bah, nanti Allah yang jaga Hana. Hana nggak sendirian, ada Allah gitu. Terus dia selalu bilang gitu kayak apa? Kalau misalnya dia bilang Hana takut. Terus kata ibu, Hana jangan takut, ada Allah. Terus dia bilang jangan takut, ada Allah gitu. Jadi benar-benar itu juga sangat berkesan ya momen untuk meninggalkan gitu. Pas aku tinggalin juga dia sangat tegar gitu ya. Di luar dugaan aku malah ibunya yang nangis gitu. Karena ternyata ya meninggalkan sesuatu yang selalu bersama dengan kita tuh hal yang berat gitu. Tapi ternyata when we love something we have to let them go gitu katanya ya. Ada quotes kayak gitu. Jadi itu ternyata momen aku harus melepaskan seseorang yang sangat aku sayangi gitu ya, karena anak aku sendiri gitu. Tapi ternyata
Allah menjaga dia gitu. Walaupun gak ada aku, tapi Allah yang menjaga anak aku gitu. Pun ada aku juga kadang anak kita bisa jatuh gitu, bisa kena terluka gitu ya. Jadi sejatinya mau ada kita atau nggak ada, tetap Allah yang menjaga anak kita. Mungkin itu ya yang bisa aku bagikan. Oke. Kalau ibu saya ingat, Rin, katanya kalau lagi waktu ibadah haji dia nggak ingat sama sekali sama anaknya. Oh, Karena itu waktu itu, karena kak Anda itu. ya ibu saya, ibu Eh, saya katanya waktu, Mama suka inget nggak? Cina gitu. Enggak, katanya, dua adik saya masih, saya udah gede sih, tapi adik saya masih hmm, itu waktu umur masih kelas 3 SD lah ya. Jadi Cina baru ingat itu setelah puncak, baru dia ingat, oh ya mau nelpon anak. Masya Allah. Mungkin karena saking percayanya mungkinnya sama yang dititipin Hmm, saudara-saudara gitu ya, atau percaya sama saya sebagai sulung gitu sih. Masya Tapi Allah. memang beda-beda kan. Pun kalau Rin balita ya Hmm, hmm, hmm. putrinya seperti Nah, itu. sebenarnya aku tuh tadinya juga dapat banyak apa bukan omongan ya. Pokoknya ibu mertua aku juga dulu ninggalin anaknya, Hmm. maksudnya suami aku pas usia 3 tahun juga kan. Oh. Dan itu ninggalinnya susu lumputan. Jadi Oh. nggak bilang-bilang dulu perginya. Ternyata pas pas pulang haji tuh si suami aku tuh nggak inget sama ibu. Si marah gitu. Oh gitu. Nggak maksud saya ibu saya mah nggak ingat gitu bahwa saya gini baru ingat ada harus nelpon anak itu setelah puncak haji gitu Oh, gitu sih maksud saya bukan nggak ingat gitu. sama sekali nggak ingat Ya gitu. agak beda kasus ya. Agak beda. Jadi baru oh iya iya harus ada anak di telepon gitu. Masya Allah. Saking Saking fokusnya ya ibadahnya. ya saking fokus dan saking percaya mungkin ya sama yang dititipin di Indonesia. Sebenarnya itu beda-beda sih. Memang ini aduh kalau ibadah haji itu ya makanya pengen banget ya. Ini ada banyak lagi Terin pertanyaan ya. Tadi sempat bahas soal war. Share tipsnya dong Rin. Nah ini juga dari Kak, itu dari Kak Mira. Lalu ini dari Kak Dipi agak mirip tapi cukup ada sedikit perbedaan. Nah, apa ini berlaku ya kalau kita haji di negara lain, misal Jerman gitu? Maaf tadi mungkin saya kelewat untuk bisa haji dari Jepang. Harus tinggal di sana berapa lama dulu Mbak? Seperti itu. Iya, iya, iya. Em, Mungkin tadi aku pertama tentang lanjutin. war dulu, lalu tentang yang tadi Tadi pertanyaan aku yang kamu. lanjutin dikit ya terkait yang Boleh, dari boleh. ninggalin anak sedikit aja. Oh, boleh, boleh, boleh. Apa? Jadi ya soalnya ada yang kasus dia diam-diam gitu nggak ngabarin anaknya, terus jadi lupa gitu anaknya sama beliau gitu. Jadi menurut aku lebih baik perpisahan tuh dengan cara yang baik gitu ya, dengan apa yang ngomong baik-baik karena ya anak tuh harus dipaparkan dengan perpisahan juga gitu ya. Karena that's part of life gitu. Kita bertemu orang, kita berpisah dengan orang gitu. Itu momen yang tepat untuk mengajarkan makna perpisahan gitu. Jadi pas kemarin juga aku berpisah dan aku juga ngasih hadiah ke dia. Jadi dia tuh pas berpisah sama aku tuh seneng gitu. Walaupun malamnya dia bangun Neng. malam-malam jam 1 malam terus dia ke pintu bawa tasnya gitu. Bawa bawa hadiah yang dari aku terus dia bilang mau naik pesawat ke Ka'bah bareng ibu. Kayak gitu gitu. Terus pas aku pulang tuh dia em, menyambut hangat gitu masih inget sama aku gitu. Jadi itu ya pentingnya juga berpisah dengan baik-baik gitu. Terus tadi tentang warnya tipsnya apa ya? Itu tuh hubungannya sama undangan Allah. Jadi kayak ada yang nggak dapet juga. Jadi bukan masalah teknis kalau menurut aku gitu. Walaupun ya teknis bisalah kita persiapan untuk maksudnya untuk memfamiliarkan si kalau kalau di dari Jepang kan website gitu ya. Kita mulai familiarkan dari sekarang misalnya udah registrasi dari sekarang gitu. Tapi udah kalau udah masalah kita mencetnya gitu. Itu tuh udah masalah rezeki dari Allah gitu. Aku udah nggak bisa ngasih tips itu mah. Kalau kamu sudah diundang tahun depan insya Allah diberikan kemudahan. Kalau misalnya tidak, ya udah percayalah ada waktu yang lebih baik gitu. Mungkin itu sih kalau dari aku. Terus tadi satu lagi apa? Dari KDP, kalau dari Jerman apa ini berlaku juga kalau kita haji dari negara lain, misalnya Oh, Jerman katanya. Lalu kalau dari Jepang kita harus berapa lama dulu Mbak di sana kalau tinggal? misalnya kalau nggak salah dari negara lain juga sama ya war juga kalau yang negara-negara yang minoritas gitu ya em, sama pakai website nusuk gitu ya sekarang tuh jadi kayak sistemnya kita daftar ya masukin dokumen-dokumen terus kayak masukin uang kita ke dalam kayak ada GoPay-nya gitulah GoPay nusuk gitu terus ya udah kita langsung apa
check out gitu ibaratnya kayak gitu. Terus kalau dari Jepang, mini, nggak ada minimal berapa tahun di Jepang sih. Tapi minimal visanya, ya visanya minimal 6 bulan, masih 6 bulan lagi dari momen hajinya gitu. Ya. Jadi nggak harus udah berapa tahun di Jepang gitu-gitu. Ini ada pertanyaan dalam banget nih, ini soal Japri ya. Saya harus bacain. Oke. Dari Teh Bilkis. Eh, Teh Ririn boleh sharing cara berdoanya yang sampai bisa betah berlama-lama, dan apakah Ririn berhenti saat udah merasa plong atau emang udah selesai aja doanya? Nah, ini deep sih. Silakan Teh Ririn. Itu aku mau cerita sedikit juga ya. Kan karena nggak apa-apa ini kalau misalnya ini Anggap apa, paling nanti kalau itu saya pamit ya Rin ya, kalau ya. saya udah harus pergi. Oke, nanti berkabar aja ya. Ya. Aku cerita sedikit yang pas aku tuh pengen banget berdoa di Ka'bah. Terus aku berdoa aja. Maksudnya pas di luar Ka'bah ya. Ya Allah, aku pengen banget ke Ka'bah. Tolong, tolong berikan aku jalan menuju Ka'bah gitu. Soalnya sebelumnya tuh kayak strict banget. Gak bisa sembarangan masuk di jam-jam ini. Jam tertentu. Mungkin aku belum familiar juga ya jam yang pas buat ke Ka'bah tuh. Terus akhirnya momen itu kayak bener-bener dikasih jalan. Lancar banget masuknya, kagak ada yang ngelarang-larang gitu. Sampai akhirnya aku dapet spot tempatnya tuh yang di pinggir-pinggir Hijir Ismail gitu ya. Mungkin itu teman-teman bisa nanti kalau misalnya ke Mekah gitu ya, ke Ka'bah, spotnya di situ aja kalau mau berdoa di pinggir-pinggir Hijir Ismail. Soalnya di situ nggak sepadat di Hajar Aswad gitu ya. Terus habis itu aku berdoa aja di situ, kurang lebih di situ berdoanya 2 jam kayaknya. Ternyata keinginan kita banyak sekali teman-teman. Kalau misalnya kita sampaikan dengan sungguh-sungguh gitu ya, kita tuh ternyata nggak bosen kalau berdoa tuh gitu. Tapi aku juga nggak tahu kenapa kalau di rumah tuh aku juga suka gampang capek berdoa tuh, kayak cuma 2 baris tuh kayak udah banyak. Mungkin kebanyakan dosa apa gimana gitu ya. Tapi yang aku nggak tahu, kalau di sana mungkin suasananya mendukung banget gitu ya untuk berdoa, semua orang berdoa gitu. Tapi jadi maksudnya jangan khawatir kita capek untuk berdoa, karena kalau di sana tuh kayak suasananya mendukung banget untuk kita berdoa, semua orang berdoa gitu. Itu di Ka'bah cuma 2 jam ya. Tapi kalau di Arafah kan itu sih yang agak menguras ya, 6 jam gitu kurang lebih kalau di Arafah. Itu justru mungkin tipsnya yang bisa aku bagikan dari sekarang, teman-teman udah ngelis doanya gitu. Bener-bener doa-doa yang kita di luar apa imajinasi kita, kita sampaikan keinginan kita. Jadi pas nanti hari Arafah tuh kita udah punya list doanya yang banyak gitu. Dan juga penting juga gitu ya, ini nyambung sama komunitasnya tadi ini ya, komunitas sahabat Al-Quran gitu ya. Em, Ketika kita terbiasa membaca Al-Quran gitu ya, sejam 2 jam itu kita kan jadi nggak capek ya baca doa tuh gitu, karena kita udah terbiasa mulutnya eh, ngaji gitu. Jadi biasakan ngaji, juga bisa untuk membantu kita saat berdoa tuh lebih gak capek gitu ya. Itu penting banget juga buat kita biasakan sebelum haji menurut aku ya. Mungkin gak banyak orang yang kasih tips ini ya untuk membiasakan ngaji sebelum haji, karena itu membantu kita untuk gak capek saat berdoa gitu. Itu sih mungkin tipsnya. Ini ada tentang anak lagi, Terin. Gimana? Mungkin nggak sih kalau ibadah haji sambil bawa anak? Kira-kira bisa di usia berapa ya? Setahu aku yang tahun ini mah gak bisa ya. Cuman nggak tahu tahun-tahun sebelumnya itu bisa apa enggak ya. Kalau umur mah kan memang bisa ya. Tapi Hmm. kalau menurut aku tidak visible. Hmm. Maksudnya kita tuh kalau bawa anak, kita pilihannya tuh dua. Kita beribadah juga sama Allah, maksudnya beribadah untuk ya fokus dengan rukun-rukun dan wajib hajinya. Eh, dan kita juga beribadah untuk mengurus anak kita gitu. Jadi ada dua fokus yang terpecah menurut aku. Jadi kalau tergantung kita tujuannya apa. Kita mau kalau misalnya memperkenalkan anak pada eh, Mekah atau Madinah gitu, kayaknya itu menurut aku lebih baik saat umroh ya. Soalnya haji itu bener-bener intens banget menurut aku sih ya. Makanya Hmm. mungkin tahun ini gak dibolehin ya kalau anak. Aku nggak tahu tahun sebelumnya bisa apa enggak. Soalnya kayak eh, lumayan ini banget, cepet banget pace-nya gitu kalau haji itu. Jadi kalau bawa anak tuh kita akan terkuras energinya untuk ngurus anak. Tapi kalau umroh sih mungkin lebih visible ya, karena lebih santai gitu pace-nya kalau umroh. Untuk aturan haji sekarang katanya minimal 12 tahun, kata Teh Safira Muslim. dan Teh Yume.
Nah, Nah, iya, iya, iya. ya ini info Mungkin tambahannya. ada hubungannya sama itu. Kitanya, emaknya pasti bakal chaos ngurusin Iya, anak gitu. Padahal kita harusnya bisa fokus dulu untuk kita dulu aja deh kalau menurut aku ya kalau mau haji itu gitu. Jangan muluk-muluk kita ingin memaparkan anak kita ke tanah haram, tapi kita di sana kondisinya nggak fokus ibadahnya, malah nggak tercapai untuk kitanya. Menurut aku ya ini mungkin bisa berbeda pendapat tiap orang. Tapi kalau misalnya mau expose anak kita terhadap tanah haram bisa di saat umroh gitu mungkin iya. gitu. Teh ini masih banyak sebenarnya apa namanya sharing dari Bu Rodia ataupun pertanyaan mungkin, tapi karena saya terbatas waktu, aduh ini moderator gimana pergi duluan Oh, nggak dibanding apa-apa. pematerinya, nggak apa-apa Tehrin? Ya nggak apa-apa. Aku lanjutkan Heeh. sedikit ya. Ya, jadi jangan, soalnya masih banyak nih ininya yang pada pengen nanya-nanya Teh. Jadi sayang kalau berhenti di apa ditutup pada saat ini ya. Mungkin teman-teman saya izin dulu juga Teh Ririn. Alhamdulillah ya sudah berkumpul bersama. Mohon maaf saya izin duluan dibanding Teh Ririnnya. Makasih Kak Karena ada Anda. agenda lain ya teman-teman. Mudah-mudahan kita bertemu lagi. Terima kasih. Jazakillah Sama khair Kak Anda. Amin. Amin. Lancarkan. Oke, aku Ya. lanjutkan dikit ya. Tadi sampai mana ya? Em, Sebentar. Dari Bu Rodia bagaimanapun harus terbuka pamut bauk-bauk pamit ya maksudnya Ya. pamit baik-baik apalagi ini momen untuk ibadah insya Allah anak pasti akan ikhlas dan pembelajaran spiritual untuk anak iya bener terus dia juga jadi ini ya anak aku em, jadi tahu Ka'bah gitu ya jadi kita mengenalkan Ka'bah juga gitu ya gitu terus jadi ingat ada seorang hafiz yang aku kenal ketika dia ke Mekah itu cuma tilawah aja sampai hatam berkali-kali selama di sana oh masya Allah banget ya ini luar biasa sih ya kalau bisa sampai kayak gitu. Tapi mungkin karena dia terbiasa dengan interaksi dengan Al-Quran, mau dimanapun dia berada, dia tetap ngaji gitu. Pun gitu ya teman-teman. Di sana bakal banyak ya godaan termasuk belanja gitu. Yang aku pun tergoda gitu ya. Jadi kalau kita sebelum haji itu terbiasa belanja gitu. Maksudnya menghabiskan jam untuk belanja berjam-jam. Kita pun di sana akan tergoda. Yang mana sayang banget gitu kan sebenarnya gitu. Kalau kita menghabiskan waktu terlalu berlebihan untuk belanja gitu ya. Itu nyambungnya sama niat kita gitu ya niat ke sana buat apa sih gitu ini dari Bu Rodia langkah awal buka tabungan hajinya niatkan sebagai sarana awal diisi berapapun nominalnya dan selalu diiringi doa untuk dipermudah dapat panggilan dari Allah ya benernya kalau dari Indonesia bisa mulai kalau udah ada dananya buka tabungan haji dulu gitu karena itu udah langkah awal banget gitu ya gitu terus haji kesempatannya langka dan terbatas dari harus fokus untuk ibadah apa hal yang paling menantang buat Teh Ririn paling menantang apa ya yang paling menantang? Mungkin bagi sebagian orang tuh fisiknya ya. Tapi kalau aku karena aku suka olahraga, jadi aku senang banget menjalani hari-hari di sana gitu ya, walaupun harus jalan jauh. Jadi makanya teman-teman di sini mungkin ada yang takut gitu, kayak berkilo-kilo jalan sampai 15 kilo gitu ya. Makanya latihannya dari sekarang. Karena kalau teman-teman udah setiap minggu misalnya jalan 30 menit, 40 menit, rutinkan sejam dalam seminggu gitu ya. Itu nanti ibadahnya jadi menyenangkan, bukan yang berat gitu. Walaupun waktu itu hotel aku sekitar 2 kilo lah dari Masjidil Haram, tapi aku setiap hari menjalani langkah-langkah aku tuh dengan perasaan yang bahagia gitu terus ngelihat orang-orang juga jalan gitu ya. Dari hotelnya masing-masing ke Masjidil Haram tuh gak ada perasaan berat sama sekali gitu. Jadi aku sih kurang setuju ya kalau misalnya ibadah fisiknya sangat berat gitu. Karena mungkin itu mereka yang tidak terlatih dan mungkin juga karena kebanyakan jamaahnya kalau dari Indonesia tuh jamaah yang udah lansia gitu ya. Jadi makanya teman-teman semoga aku mendoakan teman-teman juga di sini yang usia muda semoga bisa diberi kesempatan untuk haji usia muda karena kita masih kondisinya masih fit, masih prima. Jadi untuk jalan-jalan jauh tuh gak ada masalah gitu sebenarnya. Tapi ya memang tetap harus dilatih dari sekarang gitu ya dengan olahraga yang cukup gitu. Gitu. Terus niatkan olahraganya untuk mempersiapkan fisik buat haji dibanding FOMO-FOMOan olahraga betul. Terakhir mungkinnya ini dari Teh Naila. Oh iya Teh buat mau nanya kalau nabung buat haji dari Jepang itu gimana? Teteh gimana mengalokasikannya buat nabung haji itu?
Kalau ini kayaknya suami aku yang bisa jawab karena aku nggak nabung. Aku cuma nabung mas kawin aku doang. Soalnya aku kan ibu rumah tangga, aku nggak berpenghasilan ya. Dan tabungan nikah, tabungan aku waktu aku kerja sebelum nikah itu buat nikah aku. Jadi aku nggak cuma tabungan mas kawin doang yang aku punya gitu. Tapi percaya aja gitu ya, ya ikhtiar semaksimal teman-teman mungkin bisa berapa persen gitu ya dari gaji teman-teman disiapkan benar-benar tabungan khusus haji gitu, rutin aja nabung, insya Allah nanti. Dan juga nabung tuh aku, menurut aku ya, pandangan aku ya, nabung tuh nggak selalu kita ngumpulin di rekening, tapi kita ngasih ke orang lain juga bagian dari tabungan kita gitu. Itu yang aku percaya ya. Jadi kadang aku em, ya mungkin kadang kita berat hati gitu ya ngasih ke orang lain, tapi percaya itu kalau kita niatkan, ya Allah ini tabungan haji aku tapi aku kasihin ke orang lain, itu bisa jadi tabungan haji itu, Betul, betul, menurut betul aku itu. ya, kayak gitu. Oke, mungkin itu ya teman-teman, karena sudah jam segini. Ini terakhir dari Bu Rodiah, latihan jalan rutin setiap hari minimal 1 jam, dan selalu berdoa dipermudah semua urusan dari berangkat sampai kembali ke tanah air. Oke teman-teman, karena sudah jam segini ya, aku mengucapkan jazakumullah khairan kasiron untuk kehadirannya. Ini berasa reuni juga ya, karena teman-teman lama aku pada hadir juga di sini. Semoga apa yang aku sampaikan di sini ada manfaatnya dan juga menggerakkan hati teman-teman untuk bersegera gitu ya ke tanah haram gitu, ke Baitullah, ke Madinah, dan semoga teman-teman selalu diistiqomahkan gitu ya, dipertemukan dengan orang-orang yang baik yang selalu mengantarkan teman-teman untuk dekat dengan Allah. Mungkin itu aja yang bisa aku bagi, kurang lebihnya mohon maaf. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan yang lebih spesifik bisa di chat aja aku gitu ya, semoga aku bisa jawab. Kita tutup saja ya pertemuan hari ini dengan alhamdulillah, dengan istighfar, astagfirullahaladzim, dan juga dengan kafaratul majlis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih banyak, jazakumullahu khairan katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh.